Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ibu-ibu warga Asia yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan, baik itu kenikmatan sehat, kenikmatan sempat, kenikmatan iman dan Islam, serta kenikmatan yang telah kita terima saat ini, yaitu kita telah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, yaitu bulan yang penuh rahmat, penuh ampunan, dan penuh keberkahan. Salam dan selawat kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya yang senantiasa beristiqomah sampai akhir zaman nanti. Di bulan Ramadan ini biasanya kita bicara tentang puasa, ya, yang akan terlintas di dalam pikiran kita bahwa puasa ini adalah sekedar menahan lapar dan haus. Tapi tahukah ibu-ibu bahwa puasa kita ini nanti tidak akan sempurna jika hubungan kita dengan sesama manusia, terutama kepada manusia terdekat dengan rumah kita, yaitu tetangga kita, ini masih berantakan, masih belum baik. Maka di dalam kultum kita hari ini kita mengambil tema yang sederhana tapi cukup berarti di sini, yaitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Ibu-ibu sekalian, Ramadan bukan sekedar ritual menahan lapar. Namun Ramadan adalah madrasah bagi jiwa kita untuk memperbaiki hubungan, baik kepada hubungan kita kepada sang Khalik, yaitu hablum minallah, maupun hubungan kita terhadap manusia atau hablum minannas. Nah, hubungan kita terhadap sang Khalik sudah kita lakukan. Kemudian hubungan kita terhadap manusia, dan orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita setelah keluarga kita adalah tetangga. Ibu-ibu, Islam ini tidak membiarkan kita hidup egois, individualis. Allah SWT secara spesifik memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga. Ini termaktub di dalam Quran surat An-Nisa ayat 36, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Dalam ayat ini Allah mensejajarkan perintah menyembahnya dengan perintah berbuat baik kepada orang tua dan tetangga. Ini menunjukkan bahwa berbuat baik kepada tetangga ini bukanlah suatu pilihan atau hanya sekedar sopan santun saja, melainkan sebuah kewajiban beragama. Tetangga dalam ayat ini dibagi menjadi dua, yaitu tetangga dekat. Siapa ya tetangga dekat ini? Tetangga yang memiliki hubungan kerabat dengan kita atau sesama muslim. Sedangkan tetangga yang jauh adalah tetangga yang tidak memiliki hubungan darah dengan kita, atau bahkan yang berbeda keyakinan dengan kita. Dari kedua jenis tetangga itu semuanya wajib kita muliakan.
Sebagai warga Aisyah yang dikenal dengan semangat sosialnya, kita perlu mengetahui adab, kita perlu menjalankan adab, bagaimana adab kita terhadap tetangga. Yang pertama yaitu saling memberi. Terutama di bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan kepekaan kita. Jika kita memasak untuk berbuka, tengoklah kanan kiri kita. Mungkin ada tetangga yang sedang kesulitan ekonomi atau sedang sakit sehingga tidak sempat memasak. Maka satu mangkok kolak yang kita beri itu bisa jadi ladang kita sebagai pembuka pintu surga bagi kita. Di dalam peribahasa Jawa ini mengatakan ya, pager mangkok luweh kuat katimbang pager tembok. Jadi ini bisa memperkuat atau memperkokoh silaturahmi atau kerukunan dalam bertetangga. Ada yang kedua, ini menjaga lisan dan keamanan. Puasa bukan hanya menahan mulut dari makanan saja, tetapi juga menahan lidah dari menyakiti orang lain. Jangan sampai kita itu rajin sholat taraweh, berpuasa, tapi setelah pulang dari taraweh kita berkumpul-kumpul di depan rumah, kemudian membicarakan kekurangan tetangga atau dalam kata lain berghibah, menggibah tetangga kita. Rasulullah menegaskan bahwa orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kita, maka imannya tidak sempurna. Jadi kita harus benar-benar menjaga keamanan dan bahkan lisan kita agar tidak terjadi kericuhan antar tetangga kita. Kemudian adab yang ketiga adalah saling memaafkan. Hidup bertetangga pasti ada gesekan-gesekan. Mungkin ada anak tetangga yang berisik, atau perkara sampah, atau perkara hewan piaraan tetangga yang selalu ke rumah kita. Maka di saat Ramadan ini adalah waktu yang terbaik untuk membersihkan hati kita ketika terjadi gesekan atau bahkan terjadi konflik di antara tetangga. Maka jadilah orang pertama yang menyapa dan memaafkan kesalahan tetangga. Ibu-ibu sekalian, Aisyah adalah organisasi yang menjunjung tinggi kemajuan. Salah satu tanda kemajuan adalah ketika lingkungan kita merasa tenang dan terbantu dengan kehadiran kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang solehah secara pribadi, rajin mengaji sendiri, tetapi buruk secara sosial, cuek pada tetangga kita. Ingat, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang wanita yang rajin beribadah, tetapi lidahnya tajam kepada tetangganya. Maka jawab Rasulullah cukup singkat, dia di neraka. Nah, ini yang perlu kita camkan, Ibu. Sebagai penutup dari kultum ini, marilah kita jadikan Ramadan ini untuk mempererat silaturahmi. Ketuk pintu tetangga kita dengan senyuman dan bantuan. Semoga dengan memuliakan tetangga, Allah SWT akan memuliakan kedudukan kita di surga kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barakallahu li wa lakum, nasru minallahi wa fathun qarib.
wa basiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.